Gimana cara menjadi orang kaya dengan berinvestasi? Oke, saya akan bagi video ini menjadi 5 bagian. Maksudnya satu video ini saya akan jelaskan 5 cara, 5 step menjadi kaya lewat berinvestasi. Yang pertama, ini kamu harus nonton sampai habis. Karena kalau kamu nonton cuma setengah-setengah, nggak akan maksimal hasilnya. Yang ada actionmu salah. Ketika actionmu salah, hasilnya pasti salah. Oke, saya ulangin. Ada 5 langkah menjadi orang kaya lewat investasi. Yang pertama, invest di dirimu dulu. Invest di dirimu sendiri. Invest di skillmu, di keterampilanmu yang bisa mendatangkan uang banyak. Misalnya apa? Ini saya sebut sebagai high income skill. Jadi skill-skill yang bisa mendatangkan penghasilan yang besar. Yang pertama itu adalah skill digital marketing. Yang kedua itu adalah skill berbisnis, skill content creator, skill skill negosiasi, skill komunikasi, banyak banget skill-skill yang bisa kamu kuasai. Kabar baiknya kamu nggak usah kuasai semua, kuasai aja 1, 2, atau 3, kamu udah kayak udah gampang banget dapat penghasilan yang gede. Itu yang pertama, invest di dirimu dan juga invest di pertemananmu, di circle pertemananmu. Kalau sekarang circle pertemananmu adalah orang-orang yang ketika kamu bilang kamu punya impian besar, lalu kemudian mereka kayak, lu mimpi aja, jauhin yang kayak gitu. Jauhin. Saya membuat komunitas Next Level Indonesia supaya teman-teman, para member itu bisa bergabung dalam satu circle yang isinya adalah orang-orang yang mau maju, yang mau lebih baik lagi, yang mau grow, mau bertumbuh, mau belajar. Kalau mau gabung, nanti linknya ada di description video atau ada di kolom komen, gratis, silakan gabung. Oke, itu yang pertama, invest di dirimu, di skill, dan di pertemananmu, di jaringan pertemananmu. Yang kedua, setelah kamu punya skill untuk mendatangkan income, setelah kamu punya teman-teman yang bisa memberikan kamu opportunity untuk kamu lebih maju lagi, maka tahap kedua yang harus kamu lakukan adalah, ingat, ini tahap kedua dari 5 ya, kamu praktekkan. Ilmunya kamu praktekkan, pastikan kamu punya income tambahan, income-mu semakin besar. Kalau sekarang kamu kerja gaji 3 juta, dengan punya high income skill, kamu mestinya bisa punya 3 juta dari pekerjaan utamamu, plus ditambah 2 juta, tambah 3 juta, tambah 4 juta, tambah 10 juta dari income sampingan. Income sampingan yang didapat dari mempraktekkan high income skill yang udah kamu dapatkan. Misalnya, kamu bisa jadi YouTuber, kamu bisa jadi desain grafis, kamu bisa jadi web developer, kamu bisa jadi affiliate marketer, kamu bisa jadi dropshipper, apa aja, bisnis sampingan itu kamu bangun supaya kamu dapat income sampingan, income tambahan. Nah, itu tahap nomor 2. Tahap nomor 2 adalah meningkatkan penghasilanmu setiap bulan. Tahap nomor 3, step nomor 3, ini yang sangat penting. Seberapapun naiknya income atau penghasilanmu, jangan sampai menaikkan biaya hidupmu. Misalnya ketika gaji 3 juta, maka gaya hidupmu maksimal 3 juta dong. Nggak mungkin gaji 3 juta, lifestyle 4 juta. Nggak mungkin, nombok dong. Artinya apa? Ketika kamu gaji 3 juta, lalu kemudian dengan high income skill, kamu praktekkan, kamu bisa naikin income-mu jadi 13 juta misalnya. 3 juta plus 10 juta. Pertahankan gaya hidup tetap 3 juta. Sehingga kelebihan dari penghasilanmu ini buat apa? Buat diinvestasikan. Nah, step nomor 3 ini adalah investasikan. Income-mu, penghasilanmu investasikan. Jangan buat menaikkan gaya hidup. Please, jangan. Lalu kemudian setelah kamu berinvestasi, apa yang terjadi? Berinvestasi kan artinya kamu beli aset. Aset yang menghasilkan passive income. Nah, nomor 4. Kan udah dapat passive income nih, udah berinvestasi kan dapat passive income. Nomor 4, yaitu adalah gulung passive income supaya makin besar lagi gulungan dari passive income-nya. Jadi paham ya, saya ulangi lagi. Hasil dari passive income-nya, hasil passive income itu kamu gulung lagi buat beli aset lagi. Gini nanti pertumbuhan asetmu tuh gini loh. Tuh, kayak gitu loh. Jadi naiknya tuh eksponensial. Nah, dengan naiknya eksponensial, maka apa yang terjadi? Semakin cepatlah kamu bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, ketika kamu sudah bebas secara finansial, nah ini baru step kelima nih kalau kamu mau jadi orang kaya nih. Barulah kamu bisa mencari kesempatan. Karena di luar sana tuh banyak banget kesempatan.
Banyak banget orang-orang kaya yang mencari partner, ingin berinvestasi atau ada peluang bisnis apapun, banyak sekali. Tapi kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena kita punya jam kantor, kita punya jam kerja. Kita harus ada di kantor pagi sampai sore. Tapi bayangin kalau kita udah bebas finansial. Kalau kita udah bebas finansial, kita nggak perlu terikat dengan jam kantor. Kita bisa melakukan hal-hal lain yang bisa bikin kita kaya. Misalnya makan siang dengan orang kaya. Kalau makan siang dengan orang kaya kan mereka waktunya suka-suka mereka. Nah, bayangin kalau kita udah bebas finansial. Kita bisa ketemu dengan siapapun, kapanpun, dimanapun kita mau. Misalnya contohnya, saya ikut dalam satu organisasi kepemudaan yang namanya JCI. Itu kita ada kita ada 4 event setiap tahun yang disebar di 4 benua. Opportunity-nya gila banget. Dan setiap kali saya visit ke negara-negara di luar sana, saya ketemu dengan orang-orang yang super kaya. Yang punya pabrik, bisnisnya udah TBK, yang dia punya startup nilainya udah ratusan juta dolar, bahkan miliaran dolar juga ada. Bisa ketemu dengan orang-orang ini, itu kan nggak bisa dilakukan kalau misalnya saya masih terikat jam kerja. Tapi ketika kita bebas finansial, kita bisa ketemu siapapun, dimanapun, kapanpun. Opportunity ada banyak banget. Makanya tahap kelima adalah ketika udah bebas finansial, pastikan hari-hari kita, kalender kita dipenuhi dengan hal-hal yang bisa membuat kita ketemu dengan orang-orang kaya itu. Gaul sama mereka, ngobrol sama mereka, tuker pikiran sama mereka. Syukur-syukur, nah ada yang jodoh bisa partneran bisnis dengan mereka. Itulah 5 step kalau kita mau jadi orang kaya lewat berinvestasi. Pesan moralnya apa? Kamu nggak bisa kaya kalau kamu belum bebas finansial. So, pastikan goal jangka pendekmu adalah bebas finansial. Maksimal 5 tahun dari sekarang kamu harus bebas finansial. Lakukan step 1, 2, 3, 4, kamu akan bebas finansial. Step kelima itu adalah untuk membuatmu jadi orang kaya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.